Hai adik-adik, balik lagi di channel Tentor Inspiratif. Di sini nama Kakak Leli akan membahas salah satu subtes UTBK yaitu literasi bahasa Indonesia. Langsung aja tanpa berlama-lama kita akan ke pembahasan soalnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Di sini soal nomor 1, apa akibat dari naiknya 2% cahaya per tahun? Jadi ada dua paragraf di sini. Kemudian pertanyaannya, akibat dari naiknya 2% cahaya per tahun. Jadi ada dua jenis informasi yang bisa kita peroleh, yaitu informasi yang bersifat tersurat dan tersirat. Kalau tersurat itu jelas ada di dalam teks, sedangkan tersirat itu kita harus menyimpulkan sendiri, kira-kira kalau misalnya bacaannya demikian, informasi yang bisa kita peroleh apa. Nah, itu kita tinggal cocokkan aja dengan pernyataan juga yang mana yang sesuai. Untuk pilihan jawabannya itu yang B, informasi untuk menjawab pertanyaan ini tersirat pada kalimat 5, 6, dan 7. Kalimat 5 dan 6 menyebutkan bahwa hewan yang aktif di malam hari yang juga disebut sebagai hewan nokturnal menggunakan cahaya bulan untuk bernavigasi dan sangat sensitif terhadap cahaya biru. Kemudian kalimat 7 menjelaskan bahwa hewan nokturnal tersebut akan semakin terganggu jika cahaya biru semakin terang. Hal itulah yang menjadi akibat atau dampak meningkatnya intensitas cahaya sebesar 2% per tahun. Kita lihat sama-sama untuk kalimat 5 dan 6. Oke, hewan yang aktif di malam hari ini menggunakan cahaya bulan untuk bernavigasi. Mereka sensitif terhadap spektrum cahaya biru. Nah, seterusnya sesuai pembahasan jawaban yang tadi. Sehingga pilihan jawaban yang B, kehidupan hewan nokturnal menjadi terganggu, ini yang paling tepat. Karena hewan nokturnal tadi adalah hewan yang dia memang aktif di malam hari. Oke, coba kita cross check juga untuk pilihan jawaban lain. Hewan-hewan sulit bergerak di malam hari, ini masih ambigu ya, hewan-hewan apa yang dimaksud. Padahal di sini konteksnya itu adalah hewan kelelawar ya. Kemudian pilihan jawaban yang C, kelelawar menjadi sensitif terhadap cahaya biru. Tidak perlu lampu karena malam semakin terang, ekosistem alami menjadi semakin sedikit. Yang paling tepat pilihan jawaban yang C. Nah, kehidupan hewan nokturnal menjadi terganggu. Hewan nokturnal yang dimaksud itu adalah hewan-hewan yang dia aktif di malam hari ya. Kemudian untuk soal yang nomor 2, jika ditambahkan satu paragraf baru di antara paragraf 1 dan 2, paragraf tersebut kemungkinan akan membahas. Apabila kita sudah memahami paragraf 1 dan 2, kemudian jika kita mau menambahkan satu paragraf baru lagi, kira-kira membahas apa ya? Acuannya tetap di paragraf sebelumnya, terutama di kalimat bagian akhir. Di situ terakhir-terakhir membahas tentang penerangan yang tepat sangat diperlukan demi efek yang optimal bagi seluruh ekosistem. Nah, coba kita sekali lagi cermati untuk paragraf 2. Oke. Untuk pembahasannya, pilihan jawaban A ini dianggap yang paling tepat. Kelelawar sebagai salah satu makhluk yang terganggu. Di sini paragraf 1 telah membahas kelelawar sebagai salah satu hewan yang terkena dampak dari polusi cahaya. Sementara itu pada awal paragraf 2 itu diungkapkan adanya pengujian reaksi dari kelelawar terhadap spektrum warna. Dengan demikian topik yang paling mungkin untuk dibahas itu di antara paragraf ke-1 dan ke-2.
itu adalah pemaparan lebih mendetail atau rinci tentang kelelawar sebagai makhluk nokturnal yang terganggu oleh peningkatan intensitas cahaya tersebut. Nah, jadi kelelawar sebagai salah satu makhluk yang terganggu ini itu bisa diletakkan paragraf baru di antara paragraf 1 dan 2. Oke, kita ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3, penulisan kata bercetak tebal yang tidak tepat. Di sini kita lihat dulu kata-kata yang bercetak tebal itu apa saja. Ada intensitas, kemudian ekologis, aktif, sekadar, dan efisiensi. Nah, penggunaannya di masing-masing kalimat yang berbeda dengan konteks kalimat tersebut masing-masing itu apakah sudah tepat. Nah, ngeceknya gimana ya? Satu persatu coba kita akan cek di seluruh dunia intensitas dan kecemerlangan. Nah, kata intensitas ini nanti apakah sudah sesuai dengan konteks kalimat atau belum? Jadi ataukah kata-kata tersebut juga sudah baku penggunaannya? Nah, seperti itu ngeceknya. Kakak rasa di sini untuk pembahasannya itu ada opsi do, yang tepat itu ada kata ekologis, seharusnya ekologi. Coba kita cek ya. Untuk kalimat nomor 4 berarti Dr. Camille Spolstra, seorang ahli ekologis Belanda. Nah, ahli ekologis. Mungkin di sini yang tepat yang dimaksud itu bukan ahli ekologis tapi ekologi ya adik-adik. Jadi kata tersebut terdapat kata ahli yang mengacu pada orang, sehingga kata ekologis akan lebih tepat bila diganti dengan ekologi yang berarti ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan alam sekitarnya. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ekologi itu adalah ilmu yang tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam. Oke, untuk pilihan jawaban lain, kata intensitas harusnya intensi, itu berarti malah membuat kata tersebut salah ya. Jadi sudah benar tadi ekologis harusnya ekologi. Aktif harusnya aktivasi, bukan aktivasi tapi sudah benar aktif. Sekadar harusnya sekedar. Nah, ini untuk pilihan jawaban yang C ini sudah benar, harusnya kata sekadar itu sesuai dengan kebakuan kata itu memakai fonem A, sekadar, bukan sekedar ya adik-adik. Jadi sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia itu yang baku adalah sekadar. Untuk yang E, efisiensi harusnya efisien. Nah, malah kurang tepat ya. Oke, untuk soal berikutnya nomor 4, manakah penulisan kata yang salah dalam teks tersebut? Ada arsitektur pada kalimat 1, kata spontan pada kalimat 2, konkret, unsur, dan perubahan. Di sini tanpa melihat teks pun sudah jelas untuk kelima opsi pilihan jawaban ini kata yang tidak baku atau yang salah itu penggunaannya adalah kata konkret, karena sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia yang baku itu adalah konkret, bukan konkret. Nah, oke, lanjut ke kita ke soal berikutnya, soal nomor 5. Pertanyaannya adalah pernyataan di bawah ini yang merupakan opini penulis sesuai bacaan. Nah, ini dikutip dari soal UTBK tahun 2023 ya adik-adik. Nah, jadi soal-soal seperti ini membedakan antara fakta dan opini itu juga sering kali keluar. Untuk bacaannya bisa dicermati sebentar. Oke. Hanya saja kita akan langsung saja ke pilihan jawaban di sini. Di sini kalau sesuai dengan opsi pilihan jawaban yang tepat itu yang E.
Pernyataan pada opsi E itu sesuai dengan informasi yang terdapat pada paragraf terakhir dalam teks tersebut. Nah, opini penulis mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi itu dianggap sebagai opini penulis di bagian akhir. Nah, ini kalau kita lihat adalah jenis teks editorial yang di situ bagian akhir itu menyatakan opini penulis ya adik-adik. Jadi biasanya letaknya ada di akhir-akhir bacaan. Oke, coba kita tandai mana opini penulis yang menyatakan mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik itu ada di jumlah pemerintah di dunia telah memperkenalkan kebijakan untuk mendukung adopsi massal kendaraan listrik. Berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk memberikan insentif non-moneter, subsidi untuk penyebaran infrastruktur pengisian daya, dan peraturan jangka panjang dengan target khusus. Inti kebijakan tersebut adalah mendorong pengembangan dan penggunaan mobil listrik. Kebijakan ini perlu didukung mengingat kelebihan-kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan di atas dan bahan bakar fosil yang akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi. Nah, intinya ada di kalimat-kalimat terakhir dalam paragraf ini. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Makna paling tepat kata galaktosemia dalam bacaan adalah berdasarkan informasi pada paragraf kedua, makna galaktosemia adalah penyakit keturunan yang membuat tubuh tidak dapat mencerna galaktosa. Jadi pertama-tama kita harus menemukan kata galaktosemia itu dalam bacaan itu tepatnya ada di paragraf berapa. Kalau di sini ada 2 paragraf. Oke. Paragraf 2 sesuai pembahasan tadi. Yang dimaksud galaktosemia di sini itu apa misalnya? Penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna galaktosa. Nah, oke. Jadi kalau dari uraian di hampir keseluruhan paragraf 2, di sini kita mencari makna dari kata galaktosemia itu sendiri adalah dengan cara memahami gagasan-gagasan penjelasnya ya. Dianggap paling tepat untuk opsi yang C. Coba kita lihat opsi lain. Bayi dengan kondisi yang tidak dapat minum baik ASI maupun susu formula. Kebetulan konteksnya bukan itu. Jadi kalau ada kata-kata bayi dengan kondisi yang tidak dapat minum baik ASI maupun susu formula itu dianggap kurang tepat. Galaktosa yang menumpuk dalam darah dan mengalir ke organ-organ tubuh yang vital. Untuk yang do, tubuh tidak dapat mencerna galaktosa sehingga zat tersebut menumpuk di dalam darah. Galaktosa yang mengalir ke tubuh menjadi galaktitol sebagai zat yang beracun bagi tubuh. Nah, dari semua pilihan jawaban yang paling mewakili makna galaktosemia dari paragraf 2 ini yaitu yang C ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 7, yang tadi dalam bacaan terdapat pernyataan galaktosemia.
tergolong penyakit langka yang terjadi pada sekitar 1 dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Pernyataan berikut ini yang merupakan penjelas yang tepat atas pernyataan tersebut. Nah, bisa kita lihat informasi dan penjelasan mengenai galaktosemia tergolong penyakit langka dapat kita temukan pada paragraf kedua, kalimat ke-6. Nah, di sini coba kita lihat sama-sama apakah benar. Pernyataan tersebut merupakan penjelas bagi informasi yang menyatakan bahwa galaktosemia tergolong penyakit langka yang terjadi pada sekitar 1 dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Kalimat 6 di sini, galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan automasal resesif. Nah. Oke, pertanyaan yang dimaksud dengan penyakit langka yang terjadi pada sekitar 1 dari 48.000 bayi tadi terjawab karena dia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan automasal resesif. Pilihan jawaban yang tepat yaitu yang E. Kemudian kita ke soal berikutnya, soal nomor 8, frasa sejalan dengan itu pada teks di atas merujuk pada, kita lihat sejalan dengan itu ada di kalimat nomor, nah sini ya, ada di kalimat nomor 2. Sejalan dengan itu yang dimaksud di sini merujuk pada apa? Nah, jadi tetap caranya masih sama, kita melihat ke kalimat sebelumnya. Frasa sejalan dengan itu terdapat pada kalimat 2. Merujuk atau menjelaskan peristiwa yang terdapat pada kalimat 1. Jadi sejalan dengan itu yang dimaksud adalah peresmian kementerian baru oleh Presiden Joko Widodo. Kalau kita pahami konteks kalimat nomor 1, Presiden Joko Widodo meresmikan kementerian baru. Nah, Kementerian Investasi yang sebelumnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Jadi yang dimaksud adalah peresmian kementerian baru. Kita lanjut ke soal nomor 9. Opini penulis dalam bacaan di atas dituliskan dalam kalimat 5 sesuai dengan pembahasan. Opini adalah peristiwa yang belum terjadi atau belum terbukti kebenarannya. Jadi kata kunci A akan pada kalimat, kata kunci akan terlihat ya maksudnya. Jadi akan terlihat pada kalimat 5 yang menunjukkan bahwa peristiwa yang digambarkan dalam kalimat tersebut belum terjadi sehingga dapat dikatakan sebagai opini. Coba kita lihat. Untuk kalimat 5, meskipun akan lebih mudah melakukan koordinasi, kementerian baru ini tetap akan menghadapi sejumlah tantangan. Nah, kenapa di sini dianggap opini? Karena sesuai pembahasan yang tadi menunjukkan bahwa peristiwa yang digambarkan dalam kalimat tersebut belum terjadi. Satu kata yang menunjukkan kalau dia opini itu bisa ditegaskan lagi pada kalimat atau pada kata-kata meskipun akan lebih mudah melakukan koordinasi, itu kan masih bersifat subjektif atau dia menunjukkan pendapat pribadi seseorang. Kementerian baru ini tetap akan menghadapi sejumlah tantangan, sehingga salah satu ciri opini adalah masih berupa kemungkinan-kemungkinan, keraguan-raguan, atau hal-hal yang belum terjadi, saran, harapan, itu adalah salah satu dari beberapa dari ciri opini. Kita lanjut ke soal nomor 10. Kalimat 6 dalam bacaan di atas ditulis dengan tujuan untuk, kita lihat kalimat 6 di sini. Pertama, Kementerian Investasi tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Mengungkapkan perlunya waktu untuk beradaptasi bagi Kementerian Investasi yang baru.
di sini investasi. Nah, benar ya? Jadi kalimat 6 ini tujuannya untuk menegaskan kembali kementerian baru agar selalu adaptif atau beradaptasi. Adaptif yang berarti beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Beradaptasi bagi Kementerian Investasi yang baru. Nah, investasi. Oke, soal yang terakhir, kata bercetak tebal pada kalimat 7 dapat diganti dengan kata. Coba kita lihat kalimat 7. Kemudian masih banyak hambatan yang berada di luar jangkauan kementerian karena merupakan otoritas daerah. Sesuai pembahasan kata bercetak tebal pada kalimat 7, hambatan memiliki pengertian halangan, rintangan, atau kayu penghalang. Dapat diganti dengan, artinya kamu harus mencari kata-kata yang mungkin dia bersinonim atau maknanya itu mirip dengan kata yang dimaksud. Jadi kata hambatan itu sama dengan rintangan. Oke adik-adik, terima kasih yang udah menyimak video kali ini tentang subtes UTBK Literasi Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya untuk channel Tentor Inspiratif. Terima kasih.